Tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Namun, tidak semua orang tinggal di pemukiman yang biasa. Di berbagai belahan dunia, terdapat pemukiman-pemukiman unik dengan karakteristik yang luar biasa. Beberapa di antaranya terletak di lokasi yang ekstrim, sementara yang lain memiliki kondisi kehidupan yang tidak biasa. Di antara pemukiman-pemukiman unik di dunia, ada satu yang menonjol karena lokasinya yang ekstrim. Pemukiman tersebut adalah La Rinconada, yang terletak di negara Peru. Dengan ketinggian lebih dari 5.000 meter di atas permukaan laut, udara di sini sangat tipis dan minim oksigen. Meski begitu, ada setidaknya 30.000 orang tetap memilih untuk tinggal di pemukiman ini. Mereka datang dari berbagai daerah dan berkumpul di sini dengan satu tujuan utama, yaitu menambang emas. Hal ini dikarenakan lokasi La Rinconada yang strategis, tepat berada di dekat tambang emas di daerah tersebut. Di Cina, terdapat sebuah kota unik sekaligus menarik. Kota tersebut adalah Yanjin, yang terletak di Provinsi Yunnan, Cina. Keunikan kota ini terletak pada ukurannya yang sangat sempit, sehingga mendapat predikat sebagai kota tersempit di dunia. Kota Yanjin sendiri berada di tepi sungai dan diapit oleh gunung-gunung terjal di sekelilingnya. Lebar kota ini hanya sekitar 30 meter di bagian yang paling sempit dan 300 meter di bagian terlebarnya. Meskipun sempit, kota ini dihuni oleh sekitar 400.000 penduduk. Yang menarik, meski sempit, kota Yanjin memiliki panjang yang mencapai 37 km. Untuk mengatasi wilayah yang sempit ini, banyak bangunan di kota ini yang didesain secara vertikal untuk mengakomodasi kebutuhan penduduknya. Di Cina, terdapat istilah nail house atau rumah paku. Rumah-rumah ini biasanya merujuk pada bangunan yang berada di tengah-tengah proyek pembangunan kawasan baru, seperti jalan tol atau pusat perbelanjaan. Keberadaan rumah paku ini seringkali disebabkan oleh tidak adanya kesepakatan antara pemilik rumah dengan pihak pengembang. Akibatnya rumah tersebut tidak dapat direlokasi sesuai dengan rencana pembangunan. Akibatnya, rumah-rumah ini tetap bertahan di lokasi semula, meskipun kawasan di sekitarnya telah berubah drastis menjadi jalan raya atau bangunan-bangunan modern perkotaan. Jika kamu tidak tahan dengan cuaca yang sangat dingin, maka pemukiman yang satu ini mungkin bukan pilihan yang tepat untuk kamu. Fort Erie adalah sebuah pemukiman di Kanada yang kerap menghadapi kondisi cuaca yang ekstrim. Penduduk di sana seringkali harus berhadapan dengan badai es dahsyat yang mengakibatkan rumah-rumah mereka tertutup oleh lapisan es yang tebal. Dampaknya, mereka terkadang terpaksa harus terkurung di dalam rumah selama berbulan-bulan karena seluruh bangunan benar-benar terbungkus oleh es. Kalau umumnya kota memiliki banyak gedung dan penduduk, beda dengan kota di Alaska yang satu ini. Kota yang berada di wilayah Whittier ini hanya berupa satu gedung. Uniknya, di gedung ini, ada setidaknya 270 penduduk yang tinggal di sana. Meski begitu, semua kebutuhan kota ada di dalam gedung ini. Menariknya, di bawah gedung ini ada terowongan yang digunakan penduduk untuk menuju kota terdekat, tetapi hanya buka dari jam 7 pagi hingga 10 malam. Rumah yang satu ini sepertinya cocok untuk kamu yang suka dengan tantangan, karena rumah ini terletak di Gunung Alpen, Italia, dan berada di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Meski kamu bisa menikmati pemandangan indah pegunungan dari ketinggian, namun tentu saja, kamu akan kesulitan jika harus turun untuk membeli persediaan maupun membutuhkan pertolongan medis jika seandainya kamu sakit. Pemukiman yang satu ini cocok untuk kamu yang ingin tinggal menyendiri dari bisingnya kota besar. Nama pemukiman ini adalah Tristan da Cunha dan terletak sekitar 2.200 km dari kota terdekat, menjadikannya salah satu tempat paling terpencil di bumi. Berlokasi di sebuah pulau sebelah selatan Samudra Atlantik, pulau ini dihuni oleh 270 orang. Saking jauhnya, untuk sampai ke pulau ini butuh 2 minggu perjalanan. Bahkan, kapal yang ke sana hanya berangkat 1 tahun sekali. Ketika membicarakan pemukiman di atas air, kebanyakan orang mungkin langsung teringat dengan Venesia. Akan tetapi, ternyata di Nigeria juga terdapat pemukiman serupa yang dibangun di atas perairan. Pemukiman tersebut bernama Makoko, yang awalnya merupakan sebuah desa nelayan sederhana. Setidaknya ada sekitar 200.000 penduduk yang tinggal di rumah-rumah yang didirikan tepat di atas air.
Para warga menggunakan sampan atau perahu sebagai alat transportasi sehari-hari. Namun, karena minimnya fasilitas pembuangan limbah, air di sekitar pemukiman ini menjadi sangat tercemar. Ditambah lagi, akses yang terbatas membuat warga kesulitan untuk mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah setempat menganggap pemukiman Makoko sebagai pemukiman liar yang ilegal. Tibet memang dikenal sebagai negeri para biksu Shaolin. Namun, di sini juga ada pemukiman unik yang dikenal dengan nama Larunggar. Di kampung ini, sedikitnya 100.000 biksu tinggal dan menjalani kehidupan spiritual mereka. Rumah-rumah kecil berjajar rapi di sepanjang lereng gunung, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Larunggar menjadi tempat para calon biksu menimba ilmu dan memperdalam pengetahuan mereka. Kepadatan dan keunikan kampung ini juga menarik minat para wisatawan yang penasaran untuk melihatnya secara langsung. Di Manila, terdapat pemukiman kumuh yang terletak di bawah jembatan. Puluhan bangunan rumah semi permanen dibangun tepat di bawah jembatan tersebut. Kondisi pemukiman ini sangat memprihatinkan. Sampah berserakan di mana-mana, dan akses terhadap air bersih pun sulit didapatkan. Sementara untuk penerangan, mereka mengandalkan lilin sebagai sumber cahaya. Orang-orang yang tinggal di pemukiman ini rata-rata berprofesi sebagai pemulung dan pengemis. Mereka menjalani kehidupan yang serba kekurangan dan menghadapi berbagai tantangan sehari-hari akibat keterbatasan fasilitas dan infrastruktur yang layak. Untuk kamu yang takut ketinggian, pemukiman yang satu ini sepertinya kurang cocok untuk kamu. Pemukiman bernama Wangxiangu yang ada di Cina ini berada di atas tebing setinggi 800 meter. Satu-satunya cara turun adalah perjalanan 2 jam yang berbahaya melalui tangga kayu yang sudah reot. Meski begitu, kampung ini dihuni setidaknya 18.000 orang. Akibat keunikannya, banyak wisatawan yang berkunjung untuk menyaksikan keunikan kampung ini. Bahkan di sini juga banyak disediakan homestay bagi mereka yang ingin mencoba bermalam di sana. Semoga informasi ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video menarik kita selanjutnya.